Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Wulandari. Saya akan mempresentasikan tentang peta konsep belajar dan pembelajaran. Nah, di dalam model pembelajaran ada 4 isinya, yaitu inquiry dan discover learning, ada PJBL dan PBL, yaitu problem based learning, dan PJBL yaitu project based learning. Nah, metode inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam memproses penemuan konsep atau observasi dengan eksplorasi dan penyelidikan. Nah, ada beberapa contoh penerapan dalam inquiry atau penerapannya seperti di SD. Nah, di SD itu ada materi tentang perubahan wujud benda di kelas 4. Nah, perlu diketahui dulu terdapat tahapan inquiry seperti orientasi atau identifikasi masalah dan rumusan hipotesis. Lalu ada pengumpulan data atau eksperimen dan analisis interpretasi data dan kesimpulan atau refleksi. Nah, perlu diketahui langkah-langkah atau masalah yang harus siswa pecahkan, yaitu seperti mengapa es batu bisa mencair jika diletakkan di luar kulkas. Lalu ada apa yang terjadi jika air di dalam panci dipanaskan terus-menerus. Lalu guru akan mengarahkan siswa untuk merumuskan masalah pertanyaan tersebut. Nah, apa saja jenis-jenis perubahan wujud benda dan apa yang menyebabkan benda menjadi berubah wujudnya. Lalu mengumpulkan data, seperti mengumpulkan data eksperimen tersebut. Siswa dibagi dalam menjadi beberapa kelompok kecil, lalu melakukan eksperimen seperti melelehkan es batu atau melakukan pengamatan mencairnya es batu, lalu memanaskan air hingga mendidih dan pengamatan menguapnya air. Nah, lalu membekukan air di freezer atau pengamatan membeku. Lalu guru akan memberi lembaran kerja seperti mencatat pengamatan yang terjadi tersebut. Nah, dalam pengamatan tersebut apa yang terjadi pada benda, apa penyebab perubahan benda tersebut. Lalu setelah melakukan eksperimen, siswa dan guru akan menganalisis data secara berkelompok tersebut. Apa persamaan dan perbedaan yang terjadi dalam perubahan wujud yang terjadi, dan apa faktor penyebab utama perubahan wujud terjadi. Lalu siswa akan menyimpulkan kejadian masalah tersebut, dan mencairnya terjadi karena kenaikan suhu, lalu membekunya karena penurunan suhu, lalu penguapan air panas tadi karena adanya pemanasan. Lalu ada metode discover learning, adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan konsep atau prinsip secara mandiri melalui eksplorasi, pengamatan atau pemecahan masalah. Nah, ada beberapa tahapan yang berada di discover learning, yaitu eksplorasi, identifikasi atau penemuan dan pemahaman dan integrasi, lalu adanya refleksi. Lalu ada seperti contoh masalah yang terjadi atau materi yang ada di SD kelas 4, yaitu materi pecahan sederhana, yaitu langkah-langkah pembelajarannya atau stimulasi atau pendahulunya, yaitu
guru akan memberikan situasi nyata pada siswa untuk memberikan bayangan atau bayangkan sedang memotong kue untuk teman-temanmu. Nah, lalu guru akan memberikan situasi atau pendahuluan atau stimulasi situasi nyata kepada siswa, yaitu seperti membayangkan sedang memotong kue untuk teman-temannya. Lalu jika memotong kue menjadi 4 bagian sama besar dan memakan 2 bagian, lalu ada berapa bagian kue yang akan dia makan gitu. Guru akan memotong kertas berbentuk lingkaran sebagai model kue dan meminta siswa untuk menggambarkan situasi tersebut. Lalu mengidentifikasi masalah. Apa itu pecahan? Guru akan mengarahkan siswa untuk bertanya. Nah, seperti apa itu pecahan dan bagaimana cara menentukan pecahan dari suatu yang dibagi gitu. Nah, lalu kita akan melakukan pengumpulan data atau eksplorasi. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan diberi alat peraga atau seperti kertas berbentuk lingkaran atau persegi yang dilipat. Lalu lipatan kertas menjadi 2 dan 4 dan 8 bagian. Warna sebagian bagian untuk menunjukkan pecahan, misalnya 1/2 dan 1/4, lalu ada 3/8. Nah, bandingkan pecahan misalnya seperti 1/2 dengan 2/4. Lalu siswa diminta untuk mencatat hasil eksplorasi dan pengamatan mereka di lembaran kerja mereka. Nah, apa yang mereka perhatikan tentang hubungan antara 1/2 dan 2/4 dan bagaimana mereka tahu bahwa 2 pecahan itu setara gitu. Dan sehabis itu kita akan melakukan pengolahan data. Setelah bereksperimen, siswa mendiskusikan hasil eksplorasi mereka. Apa hubungan antara pecahan yang setara dan pola yang ditemukan, misalnya seperti 1/2 sama dengan 2/4. Karena bagian atas dan bawah pecahan bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, lalu siswa akan melakukan pembuktian. Siswa mencoba soal tambahan seperti menguji pemahaman mereka, mewarnai pecahan 3/6 pada kertas yang sudah dilipat, dan apakah itu sama dengan 1/2. Lalu temukan pecahan lain yang setara dengan 1/4. Nah, habis itu guru memandu siswa untuk menyimpulkan bahwa pecahan itu menunjukkan bagian dari keseluruhan dan pecahan setara memiliki nilai yang sama meskipun bentuknya berbeda. Lalu ada metode Problem Based Learning atau PBL. Nah, PBL itu adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan nyata dan berpikir kritis dan kreatif dan kolaboratif. Nah, dalam pembelajaran Problem Based Learning itu seperti mengidentifikasi masalah dan pembelajaran mandiri, diskusi kelompok, dan melakukan evaluasi atau penilaian. Nah, dalam pembelajaran tersebut ada beberapa contohnya, yaitu di ilmu pengetahuan sosial atau IPS, di materi lingkungan dan pelestariannya atau di kelas 5 SD. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran seperti orientasi masalah. Guru memulai dengan situasi nyata, yaitu menunjukkan gambar atau video tentang lingkungan yang kotor karena sampah, dan guru mengajukan pertanyaan, apa yang terjadi jika sampah dibiarkan dan lalu menumpuk di lingkungan kita. Nah, apa dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan sekitar kita. Lalu merumuskan masalah. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merumuskan masalah tersebut, seperti mengapa sampah bisa terjadi
menjadi masalah besar. Lalu apa penyebab utama menumpuknya sampah di sekolah atau di rumah? Lalu bagaimana cara mengatasi dengan sederhana untuk mengurangi atau mengelola sampah tersebut? Nah, lalu mengembangkan solusi. Nah, setiap kelompok diminta untuk menganalisis data hasil observasinya dan merancang solusi sederhana seperti membuat tempat sampah yang terpisah untuk organik dan anorganik, lalu menyusun jadwal piket kebersihan dan kampanye untuk membuang sampah pada tempatnya, dan poster atau slogan kreatif gitu. Lalu ada pencapaian presentasikan hasil yang dikerjakan setiap kelompok dan menyampaikan hasil observasi, lalu solusi mereka untuk merancang, memberi umpan, menanyakan apa yang telah dipelajari dari kegiatan ini dan apa langkah berikutnya untuk menjaga kebersihan sekolah atau rumah. Nah, lalu ada Project Based Learning atau PJBL. Nah, PJBL adalah metode pembelajaran berbasis proyek yang menugaskan siswa untuk menyelesaikan proyek nyata yang relevan dengan materi pembelajaran mereka, yaitu seperti mereka akan melakukan tahapan seperti penentuan proyek atau proyek dan masalah dan perencanaan proyek, lalu ada penyusunan hasil dan presentasi, lalu merefleksi atau evaluasi. Nah, dalam materi kelas 4 SD di materi daur ulang sampah IPS, yaitu ada proyek membuat kerajinan produk dari barang bekas. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yaitu menentukan dulu masalah atau pertanyaan panduannya. Lalu guru menanyakan bagaimana kita bisa memanfaatkan barang bekas yaitu agar bisa berguna dan tidak menimbulkan limbah plastik. Lalu ada perencanaan proyek, yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan barang bekas apa yang akan digunakan, yaitu plastik, kardus, kain perca dan lain-lain, dan produk yang akan dibuat misalnya pot bunga dari pot plastik, tas dari kain bekas, atau kantong penyimpanan dari kardus, lalu alat dan bahan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Lalu guru membantu setiap kelompok untuk membuat rancangan proyek dengan menulis tujuan proyek, langkah-langkah pengerjaan proyek dan jadwal pengerjaannya. Nah, lalu ada pelaksanaan proyek. Nah, setiap kelompok akan bekerja sama untuk membuat produk mereka sesuai dengan rencana. Nah, guru akan memantau dan memberikan bimbingan atau memastikan siswa untuk bekerja sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Lalu ada penyelesaian proyek dan presentasi. Nah, siswa akan melakukan presentasi. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil yang menjelaskan bahan yang digunakan, menunjukkan langkah-langkah pembuatan produk, dan menyampaikan manfaat produk untuk lingkungan dan masyarakat. Nah, refleksi ini ada di penilaian. Proses menilai ketertiban kerja siswa dalam kelompok dan menilai kreativitas, fungsi, dan keindahan produk, barang, dan bekas tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.